Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Fitriani dengan nomor NIM 2892150170 dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Watini SPDI MPD. Agar memiliki kecerdasan emosional sebagai dasar implementasi kehidupan dalam menghadapi mahasiswa, dosen, kehidupan kampus, pekerjaan, masyarakat, dan keluarga, kita memerlukan motivasi. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali dan merasakan emosi diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat membina hubungan yang baik dengan sesama. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau suatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Kecerdasan emosional sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kehidupan di kampus, kehidupan mencari pekerjaan, kehidupan di masyarakat, bahkan kehidupan keluarga di rumah. Motivasi sangat berpengaruh untuk membangun kecerdasan emosional, karena motivasi adalah sebuah dukungan yang berdampak baik untuk kecerdasan emosional. Dan cara kita untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik yaitu 1. Bangun pengendalian diri. Pengendalian diri yang baik bisa menjadi cara meningkatkan EQ yang baik. Untuk memastikan Anda bertindak dengan tepat dalam setiap situasi, saat sedang emosi, Anda mungkin bisa menangis atau melakukan hal-hal di luar kewajaran. Menyalurkan emosi ke dalam suatu aktivitas yang positif adalah solusi tepat. Namun, jangan sampai Anda terlalu menekan emosi saat berusaha untuk mengendalikannya. Bersikaplah wajar terhadap semua emosi yang menghampiri Anda. Sadari emosi tersebut, lalu tarik napas dalam-dalam agar tetap tenang. Yang kedua, tumbuhkan motivasi. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tetap akan termotivasi, bahkan saat hal-hal tidak berjalan dengan sesuai keinginan. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengatasi kemunduran dan selalu bersikap tegar dalam menghadapi target yang tidak sesuai tujuan. Sementara orang-orang yang sangat ambisius belum tentu cerdas secara emosional. Yang ketiga, bersikap empati. Empati bukan hanya tentang merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi juga tentang memahami sudut pandang, tantangan, dan kekuatan orang lain. Anda tidak harus setuju dengan sudut pandang orang lain, namun hal ini akan membantu Anda untuk memahami mengapa mereka bertindak atau berpikir demikian. Dan Anda juga bisa berbincang tentang bagaimana perasaan orang lain mungkin terdengar seperti buang-buang waktu, tapi sebenarnya hal ini membantu meningkatkan produktivitas. Yang keempat, berpikir secara terbuka. Dengan berpikir terbuka, Anda mampu menerima kritik dan saran dari orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah cenderung tertutup dengan kritik dan saran dari orang lain. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka kerjakan selalu benar, padahal kritik dan saran bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan Anda. 5. Mengelola emosi negatif. Anda juga dapat melatih kecerdasan emosional dengan mengelola emosi negatif yang tengah dirasakan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan emosi negatif ini tidak mempengaruhi cara Anda berpikir serta bertindak. Misalnya, pasangan yang marah-marah terhadap Anda tidak tentu disebabkan benci terhadap Anda. Mungkin dia sedang lelah atau memiliki masalah lain, sehingga mudah terpicu emosinya. Yang keenam, ekspresikan emosi kepada orang-orang terdekat. Pasti setiap orang memiliki relasi dekat dengan orang lain, entah itu pasangan, anggota keluarga, teman, dan sebagainya. Jangan ragu untuk mengekspresikan emosi yang Anda miliki untuk mereka. Anda dapat mengekspresikannya melalui kata-kata, seperti menanyakan kabar, menyatakan rasa sayang, dan sebagainya. Atau bahasa tubuh seperti tersenyum, kontak mata, dan memeluk, ataupun perbuatan seperti memberi hadiah, membantu saat kesusahan, dan mendengarkan curhat. Yang ketujuh, berani mengutarakan emosi yang sulit. Beberapa emosi mungkin sulit Anda ekspresikan,
Misalnya menolak permintaan tanpa merasa bersalah, tidak setuju dengan pendapat orang, memprioritaskan diri sendiri bukan egois, dan lain-lain. Saat bertikai dengan pasangan, misalnya, sulit bagi Anda untuk menjelaskan apa yang dirasakan, sehingga Anda mungkin cenderung menuduh dan marah. Kesimpulannya adalah, untuk mendapatkan kecerdasan emosional yang baik, kita harus memahami tentang apa yang kita rasakan dan membangun motivasi yang baik untuk diri sendiri dan bersama orang lain, serta belajar terbuka tentang perasaan, karena tidak semua persoalan dapat terselesaikan ketika kita diam. Harus mencari jalan keluar, dan hal yang dapat sangat berpengaruh adalah motivasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.